warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Bapak Sudi, Bapak Ibu yang alhamdulillah berkenan hadir pada seminar proposal Ananda. Di sini Ananda akan mengajukan proposal tesis dengan judul Analisis Munasabah melalui implementasi konsep ihtibak menurut Al-Bika'i, praktik penafsiran surah Al-Qasas. Kerangka pemikiran dari tesis ini adalah kemukjizatan Al-Quran diantaranya terletak pada keterkaitan yang erat antara setiap huruf, kata, kalimat, dan surah. Ilmu munasabah adalah kajian yang memiliki peran penting dalam usaha untuk menyatukan setiap ayat Al-Quran menjadi kesatuan yang komprehensif dan baik. Jadi untuk menelaah kemukjizatan Al-Quran pada setiap huruf, kata, dan kalimat pada surah, salah satunya adalah dengan menggunakan ilmu munasabah. Al-Quran adalah kitab suci yang syarat akan keindahan struktur kebahasaan dan eksistensi ilmu balaghah menempati posisi yang urgent untuk mendalaminya. Kajian ihtibak merupakan bagian daripada ilmu balaghah, tepatnya pada bagian badi' lafzi, sehingga menjadi suatu ilmu bantu untuk menilik munasabah. Burhanuddin Al-Bika'i memiliki karya yaitu Nazmud Durar fi Tanasub al-Ayah wa Suwar, merupakan kitab tafsir yang luas pada kajian munasabah dan juga banyak menerapkan ihtibak sebagai salah satu model tafsir. Dalam tulisan yang Anda baca ada sebanyak 294 kali Al-Bika'i menggunakan metode ihtibak untuk menafsirkan ayat. Sehingga dengan demikian terangkumlah judul Ananda dengan analisis kajian munasabah melalui implementasi konsep ihtibak menurut Al-Bika'i pada penafsiran surah Al-Qasas. Adapun batasan masalah yang pertama, konsep ihtibak menurut Al-Bika'i dan kaitannya dengan munasabah. Yang kedua, analisis munasabah melalui implementasi konsep ihtibak menurut Al-Bika'i dalam penafsiran surah Al-Qasas. Dan yang ketiga, hikmah ihtibak menurut Al-Bika'i pada surah Al-Qasas. Studi pustaka yang menjadi acuan utama Ananda setelah kitab Nazmud Durar fi Tanasub al-Ayah wa Suwar. Yang pertama yaitu buku khusus munasabah Al-Quran dalam tafsir Al-Misbah. Buku ditulis oleh Hasani Ahmad Said. Yang kedua, tesis Uslub al-Ihtibak fi Athar Ahli Ilmi wal Mawqi'uh fi Al-Quran Karim, Dirosah Balagiyah, ditulis oleh Aminah binti Sa'ud Al-Khaisani. Yang ketiga, tesis Al-Ihtibak fi Al-Quran Karim, Dirosah Balagiyah, ditulis oleh Adnan Abdus Salam. Yang keempat, tesis konsep ihtibak menurut Al-Bika'i dan fungsinya sebagai metode untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, ditulis oleh Sayyidul Qudus. Metode penelitian yang Anda gunakan yaitu yang pertama, jenis penelitian adalah kualitatif, deskriptif, analisis, teknik pengumpulan data, observasi, dokumentasi, dan kepustakaan. Informasi relevan berasal dari buku, karya ilmiah, dan jurnal. Sistematika penulisan yang pertama terdiri dari 5 bab, sebagaimana yang Anda cantumkan. Bab pertama berisi pendahuluan, latar belakang, sampai pada sistematika penulisan. Pada bab kedua, Anda ingin membahas tentang eksistensi kajian ihtibak, posisi ihtibak dalam ilmu balaghah, definisi ihtibak, sejarah ihtibak, macam-macam ihtibak, serta syarat-syarat dan faedah ihtibak. Pada bab 3 Anda membahas tentang Burhanuddin Al-Bika'i dan kitabnya Nazmud Durar fi Tanasub al-Ayah wa Suwar, serta ditambah dengan munasabah Al-Quran menurut Al-Bika'i. Pada bab 4 Anda mencantumkan isi dari calon tesis ini. Yang pertama yaitu konsep ihtibak menurut Al-Bika'i dan kaitannya dengan munasabah, analisis munasabah melalui implementasi konsep ihtibak menurut Al-Bika'i pada surah Al-Qasas, serta hikmah ihtibak menurut Al-Bika'i dan surah Al-Qasas. Dan kemudian ditutup oleh bab 5 berisi penutup
kesimpulan dan saran. Mungkin hanya itu presentasi Ananda. Ananda sangat membutuhkan masukan dari bapak-bapak penduduk pengaji. Terima kasih. Ya. Terima kasih Ananda yang sudah memaparkan langsung saja kita undang untuk memudahkan jemaahnya, diberi waktu 15 menit. Iya, 15 menit. Ini beliau mau rapi, tak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Roman, Pak Ketua, Pak Solri, Ibu Liza, Bapak Zulkifli, Bapak Lufati dan Bapak Syafruddin, Abdul Wahab Al-Munawwar. Al-Munawwar atau Al-Munawwar? Al-Munawwar. Kalau Al-Munawwar. Satu saja pokoknya. Kalau wawnya 2 Pak. Di ijazah 1 ya. Oh gitu. Kenapa tidak diperbaiki dulu? Wahamnya hanya 1 atau 2? Hanya 1. Nah, harus ini 2 ya. Abdul Wahab gitu ya. Iya. Ini bahasa Arab. Tapi tidak apa-apa lah. Banyak punya nama gitu. Yang penting ada Pak Abawadin salah gitu. Oke lah. Judulnya analisis munasabah melalui implementasi konsep istiqamah di Al-BKI. Penafsiran praktek penafsiran surat Al-Qasas. 3 hal yang perlu ditanyakan di judulnya. 1. Kenapa munasabah? 2. Kenapa istiqamah? 3. Kenapa Al-Qasas? Jawab tak? Baik, terima kasih Bapak. Nanda coba untuk menegaskan sedikit tentang judul yang Nanda ajukan ini. Yang pertama yaitu sebenarnya Nanda melihat bagaimana konsep ihtiba pertama. Nampak bahwasanya metode yang digunakan BKI dengan ihtiba ini cukup menarik. Cukup menarik. Sangat menarik. Cukup. Untuk Ananda teliti. Bahasa apa itu? Lalu kemudian ini kan kita bicara urgensi ini. Ya. Maka saya tanya alasan itu. Karena alasan itu adalah apa pentingnya? Seberapa penting kita lihat munasabah dengan menggunakan ihtiba pada surat Al-Qasas, kira-kira begitu, ya tak? ya, Pak. Kenapa harus munasabah? Kenapa tidak penafsirannya misalnya? Ya, Pak. Kenapa tidak penafsiran surat Al-Qasas? Kenapa harus munasabahnya kita pilih dengan menggunakan ihtiba? Dan kenapa harus ihtiba? Itu kalau munasabah dan mesti ihtiba. Iya. Nah, silakan. Terima kasih Pak. Bahwasanya dengan menggunakan metode ihtiba ini nampak sesuatu yang baru untuk menilai ilmu munasabah, yaitu bagaimana satu kata membaca isyarat pada satu kata, di mana isyarat ini didapatkan pada kata yang lain. Kalau sebelum menggunakan ihtiba, orang mencari munasabah pakai apa? Bisa juga Pak dengan Iya, kan ihtiba salah satu ini. Iya ya Pak, salah satu. Sebelum ihtiba digunakan, orang pakai apa mencari munasabah? Menggunakan bahasa dari ayat Pak masing-masing. Kan munasabah udah lama Iya, tuh. udah lama, Pak. Bahkan ada satu kitab ya. Ada. Apa judulnya itu? Siapa yang nulis itu? Yang nulis munasabah saja. Apa masalahnya dengan metode yang sebelum ini? Ananda melihat bahwasannya ihtiba ini memiliki cara baru Pak untuk menilai munasabah. Ya cara baru itu kan belum tentu baik juga, Iya. belum tentu spesial juga. Kan dalam konteks akademik ini memang sesuatu yang unik. Gitu. Kalau biasa-biasa aja walaupun baru gak apa. Bukan soal baru lamanya. Uniknya di mana? Apa uniknya menggunakan ihtiba untuk mencari munasabah dengan metode lain yang sudah ada sebelumnya? Apa uniknya? Saya baca-baca Profesor Ade kok saya tidak menemukan, bahkan saya tidak paham apa yang mau saya katakan. Gitu. Di mana uniknya? Artinya sebelum ini ada kekurangan
dalam konteks munasabah yang dijelaskan oleh para ulama sebelum ini banyak masalah, banyak kurang, banyak. Nah, dengan ada ihtibak menjadi sesuatu yang unik, ya, sesuatu yang tidak ada pada sebelumnya. Nah, hingga penting kita lihat munasabah dengan menggunakan konsep ihtibak. Itu harusnya. Coba di mana ada tulisan begitu? Di mana kekeliruan, kelemahan, kekurangan metode lama untuk munasabah? Apa? Misalnya di surat ini kasus ini, munasabah yang lama, apa masalahnya? Kenapa harus berpindah kita ke ihtibak? Tidakkah ada para ulama menjelaskan munasabah surat Al-Qasas ini? Ada, Pak. Nah, lalu apa kelemahannya? Apa problemnya? Kenapa harus meninggalkan itu, pindah ke ihtibak? Bukan meninggalkan bahasanya, Pak, cuma kalau bisa menambah. Yang di mana? Apa kekurangannya yang lama itu? Coba jelaskan. Kekurangan yang lama apa? Misalnya di ayat berapa dan berapa? Kalau di sini Anda mencantumkan ayat 5 dan 6, Pak. Oke, yang lama bagaimana munasabahnya? Menurut ulama-ulama sebelumnya yang tidak menggunakan ihtibak, bagaimana munasabah menurut mereka itu antara ayat 45 itu? Pak, mungkin belum Anda telisik tentang itu, Pak. Kenapa tiba-tiba aja ada tawarkan yang begini? Mana tahu yang lama lebih baik mana hasilnya? Tentu Anda harus mencari dulu kelemahan yang sebelumnya. Baru Anda bilang, ini unik, ini yang ini nih. Kan unik itu kan kita punya bandingan yang lain. Ya. Bagaimana kita menyatakan sesuatu itu unik kalau kita tidak melihat yang lain? Ya kan? Ya itu harus Anda lakukan di latar belakang. Misalnya Anda ambil kasus ayat 4 dan 5 misalnya ya. 5 ayat 5 dan 6. Nah, bagaimana penjelasan munasabah ini pada penjelasan ulama-ulama sebelumnya? Apa kekurangan kelemahan dia? Lalu ketika digunakan ihtibak, ada sesuatu yang berbeda, ada sesuatu baru yang itu. Dan ini unik. Ya mungkin kalau tidak dengan ihtibak, itu akan ada kerugian besar dalam dunia akademik. Hanya ini yang bisa memberikan jawaban ya terhadap kerugian besar itu. Nah, itu baru bisa layak jadi kita lanjutkan jadi kajian nanti. Tapi ini tidak ada ceritanya panjang lebar kutip ayat itu, tapi tidak ada. Ada hanya berbicara tentang konsep ihtibak ini strukturnya ini segala macam. Tapi yang substansi tidak ada. Pentingnya tidak terlihat, pentingnya itu tidak tampak. Kecuali Anda menghadirkan, misalnya munasabah menurut Syanu begini, ayat ini begini. Nah, ternyata ketika ihtibak dikemukakan oleh konsep ihtibak digunakan yang digagas oleh Al-Bikai, ada munasabah yang orang tidak pernah menjelaskan itu dari ya konsep ini, ada temuan barunya. Nah, maka ini menjadi penting untuk kita lihat ya ayat-ayat yang terkait dengan surah Al-Qasas ya. Nah, termasuk surah Al-Qasas ini, kenapa harus Al-Qasas pilihannya? Anda melihat dari Muqaddimah Al-Bikai ini, Pak, beliau menceritakan tentang surah Al-Qasas ini, juga mengutip apa kata beliau sini, wa man ta'ammala fi lataifin nazmi hadhihi surah wa fi bada'i tartibiha alima anna al-Qur'an kama annahu mu'jizun bihasbi fasahati alfazihi wa syarfa ma'ani. Jadi melihat dari situ beliau sebelumnya bercerita tentang surah Al-Qasas, Pak, terutama ayat 5 dan 6. Jadi ini kayaknya cukup menarik surah Al-Qasas, terutama di KI sendiri sehingga Anda masuk ke surah Al-Qasas. Ya kan menarik itu karena dia spesial, karena dia unik. Al-Quran itu menarik semua, dari Al-Fatihah sampai An-Nas menarik itu semua. Tidak ada yang berbeda. Al-Quran itu nilainya sama, bobotnya sama. Nah, tapi uniknya tentu dalam konteks akademik. Ada memang unik ayat itu. Kita lihat ini, kita pilih karena uniknya itu. Uniknya di mana? Misalnya dalam konteks munasabah itu uniknya di mana Al-Qasas itu? Kenapa Al-Qasas yang dipilih?
Misalnya surah Ar-Rahman, wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibun, ulang tuh sebanyak 31 kali misalnya. Kan unik itu. Ya. Yang tidak ada pada yang lain kan? Ada yang spesial pada dia kan? Ada misalnya wailul lil mukazzibin, atau di surat apa itu? Surah Masuk ke kali pulang puluhan ulang tuh. Yang unik tuh. Ya unik itu yang tidak ada pada yang lain lah. Hingga menjadi dasar ini menarik untuk diliti. Itu salah satu contoh saja. Nah di Al-Qasas dalam konteks munasabah uniknya di mana? Tiba-tiba hanya milih Al-Qasas. Tentu punya argumentasi. Itu maksud saya yang dalam proposal itu harus hadir supaya orang yakin ini memang layak dikaji karena punya argumentasi ilmiah yang jelas yang bisa dipertanggungjawabkan, ya kan? Nah itu yang maka saya katakan jangan langsung baca langsung proposal jadi, tidak bisa satu buku baca langsung proposal jadi. Jelas itu persoalannya apa, uniknya di mana kalau bahasa dulunya, kalau tidak dibahas ini terjadi kiamat sughra. Ya, ini dalam rangka itu ya mencegah kiamat sughra itulah ini dijelaskan, diteliti gitu. Nah, itu penting namanya itu ya penting kalau tidak goncangan kira-kira gitu. Nah, ini yang harus Anda hadirkan. Yang kedua ihtibak itu adanya di dalam ilmu apa? Ilmu Balaghah. Dalam ilmu apa? Ilmu badi. Apa itu? Ilmu yang Kan ada dua, muhasinat lafziyah, ada muhasinat. Nah, ini yang mana nih ihtibak? Muhasinat mana nih? Lafziyah. Anda cek di buku balaghah, ada tak ihtibak dalam muhasinat lafziyah? Saya udah baca buku-buku balaghah, tidak ada ihtibak. Oh, dia ada kadang disebut dengan ihtibak, Pak. Ada disebut dengan hasfu al-muqabil. Hasbul Ya, muqabil. ya. Jadi muqabalah itu kan salah satu bagian dari badi. Lah kenapa harus kasih ihtibak? Kenapa Sesuai dengan penamaan yang digunakan al-bikai. Nah ikut al-bikai kan mengambil konsep balaghah hasbul muqabil itu. Kenapa tidak dipakai saja itu? Hasbul muqabil, ada yang baru dari ihtibak sehingga dia menggunakan istilah yang berbeda dari istilah yang populer dalam ilmu balaghah. Tentu dia memunculkan istilah baru karena ini berbeda kan dari konsep dalam ilmu balaghah yang selama ini dipelajari orang. Tak ada tuh dalam ilmu balaghah. Saya lihat ihtibak, saya sudah cari buku-buku balaghah, tidak ada. Tunjukkan balaghah buku siapa? Tidak ada di situ konsep ihtibak. Tidak ada yang disebut dari itu. Hasbul muqabil itu. Lah kenapa dia memunculkan konsep ihtibak? Tentu ada yang spesial dari yang itu berbeda dengan yang itu. Apa spesialnya, bedanya apa dengan hasbul muqabil? Kalau menurut Anda hanya sinonim saya, Pak. Disebut. Sudah dibaca. Disebutkan yang satu kalimat, dibuang kalimat lain. Lalu ada lagi yang lain. Ada dalam ilmu usul namanya mafhum mukhalafah. Iya. Ya sama saja. Hasul muqabil, mafhum mukhalafah, ihtibak itu sama saja. Iya. Enak. Cara kerjanya sama. Iya, persis. Misalnya apa? Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajri. Makan ada minumlah sampai terbit fajar. Kalau dalam mafhum mukhalafah apa? Kalau sudah terbit fajar, jangan makan lagi itu kan? Ya. Kan sama aja ihtibak itu. Sama juga hasul muqabil begitu. Kenapa harus ihtibak? Bisa tidak kita pakai saja itu? Ya, dalam konsep hasul muqabil atau konsep mafhum mukhalafah. Sama saja. Kenapa harus ihtibak? Karena itu digunakan lebih kali, Pak. Enggak bisa digunakan begitu kan, dia punya alasan argumentasi logis kenapa dia memunculkan istilah itu. Tidak mungkin dia belakangan. Iya, di belakang. Mafhum mukhalafah sudah ada di kalangan usuliyin. Dalam ilmu balaghah hasul muqabil sudah ada digunakan. Dia muncul belakangan menghadirkan istilah baru yang substansinya sama. Kalau menurut apa yang Anda sampaikan itu
Nah, pertanyaan saya, kenapa dia harus memunculkan istilah ihtibak yang sudah dikenal dalam ilmu balaghah? Dan dalam ilmu balaghah sudah ada istilah baru, dalam ilmu usul sudah ada istilah lain. Itu harus Anda jelaskan itu. Tentu ini ada hal yang beda nih, kenapa dia memunculkan istilah ihtibak. Kalau saya pernah belajar balaghah itu, tidak pernah saya menemukan istilah ini. Kecuali di sini. Dan seperti nanti ini pakai ilmu balaghah, ilmu badi. Saya cek ilmu badi tidak ada istilah ini. Ya saya sudah cek itu. Tidak ada kan? Padahal prinsipnya sama kan Sama. dengan itu tuh, hazful muqabil ya, atau dengan mafhum mukhalafah dalam usul fikih. Saya kira ini pekerjaan Anda mencari jawaban kenapa ihtibak dihadirkan dan apa yang menjadi spesial pada ihtibak yang mungkin tidak ada pada dua cara kerja yang tadi itu. Mungkin cara kerja berbeda dengan hazful muqabil dengan mafhum mukhalafah. Itu harus artikan ya. Masuk ayat yang Anda pilih juga Anda yakinkan kita bahwa ini memang munasabah itu unik, munasabahnya unik ya, dari konsep ihtibak tadi. Ini tidak ada yang unik dari itu, dari yang Anda hadirkan tadi. Coba Anda tunjukkan di mana apa. Saya kira Anda menarasikan begitu saja. Ini kan kita punya ini apa, meyakinkan orang. Ini proposal juga itu. Anda meyakinkan orang bahwa ini layak dilanjutkan gitu. Orang memang butuh tulisan Anda ini nanti, akan mencari Anda. Bukan hanya menyelesaikan studi, orang-orang mencari Anda. Gitu ya. Nah, itu saran saya itu. Saya kira begitu aja, Pak. Ustaz, terima kasih. Terima kasih kepada Ustaz Sofyan Hadi. Pak Sofyan Hadi menyarankan proposalnya ini harus gitu, jelas, teridentifikasi, tuntas, dan yang unik itu unik. Apa uniknya dari ini yang belum terlihat. Selanjutnya kita undang yang terhormat Pak Saminta Eskuninir Sejak. Nah, Ya, kalau kurang. hai. Maaf Pak Zulwazul ini. Zulani. Tapi bukan Zulaini. Itu Pak. Ihtibak juga ya. Hilang semuanya. Baik, terima kasih Pak. Saudara Abdul Wahab. Jadi ketika diajukan ini saya juga kaget apa itu. Jadi mungkin kerja ada beberapa hal ya. Pertama, Anda menarik mempelajari Al-Biqai. Ini bisa menjadi bahan kajian tafsir karena Al-Biqai itu mufasir. Tapi dia dari putas adab itu Al-Biqai. Ya. Karena Al-Biqai ini orang-orang itu juga dia jadi mufasir. Sebentar lagi sebetulnya Pak Sofyan ini menjadi mufasir. Dan itu sudah terbukti di YouTube kan. Ini Apa konsep ada makna. Iya, makna dan makna dan makna. Jadi saya sarankan Wahab ini akan bahas betul ihtibak dalam kajian, dalam studi tafsir dan implementasinya dalam tafsir Al-Biqai. Nah, mungkin. Tapi jelaskan dulu ihtibak ini maksudnya di mana. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sofyan bahwa konsep-konsep memahami Al-Quran ini sebetulnya ini konsep lebih awal diwujudkan. Kan Imam Syafi'i yang berjasa ini ketika orang bertanya bagaimana memahami Al-Quran, dari situ Imam Syafi'i menulis Ar-Risalah. Jadi hampir seluruh para ulama kemudian berguru kepada
terem-terem yang dibuat oleh Syafi'i. Apakah Anda sekarang menemukan ihtibak itu istilah baru yang dibuat oleh Al-Bukhari? LBKI juga menurut kepada ulama sebelumnya Pak, ada sebelum itu apa, Az-Zarkashi. Ini sudah ada juga di Al-Bukhari. Teman cuma berbeda dengan penamaan dalam yang saya baca. Beda casing namanya. Ya. Isinya Yang satu berarti sama menyebutkan kali kesamaan. Al-Muqabili, Al-BKI menyebutkan sebagai ihtibar. Juga Al-Alusi juga ihtibar. Maka ini perlu didudukkan. Istilah ihtibak itu dalam kajian-kajian tafsir Al-Quran dibahas itu, sehingga nanti kita jelaskan perbedaannya dengan al-mafhum, baik makna muwafaqah dan apa yang dalam konsep usul fikih. Begitu juga kajian-kajian yang terkait dengan ini dalam ilmu balaghah. Dan itu kerjanya serius itu, menjadi satu bab, dan ini sebuah teori. Lalu teori yang ini dipakai oleh Al-BKI dalam menyelesaikan katakanlah surat Al-Qasas. Nanti tadi kalau istilah Pak Zul Heldi tadi kan ending tulisan Anda ini nanti kemana? Apa yang ingin Anda katakan pada orang? Anda menulis tesis bidang apa kata orang? Endingnya itu nanti apa? Menjadi suatu pola untuk membaca munasabah. Tiba ini Ya, yang namanya munasabah itu kan terpakai terus menerus oleh para mufasir. Nggak ada mufasir nggak pakai munasabah. Iya, itu menjelaskan Al-Quran itu pasti ada masalah. Dia harus mendeteksi dari kalimat per kalimat, kata per kata, dia cari. Dan Al-Quran itu juga sebetulnya sudah munasabah. Kalau tidak munasabah, tidak jadi juga kalimatnya itu. Tidak berurut, ya berurut-urut ditulis. Turunnya tidak berurut. Itu kita saja mengatakan itu. Tidak mungkinlah Allah punya konsep tidak sistematis. Makanya waktu penyusunan Al-Quran, Nabi didampingi oleh malaikat Jibril, itu hadis yang kita baca, untuk memastikan susunan mushaf Al-Quran itu ayat demi ayat, surat demi surat itu dalam hadis yang terbaca itu Nabi Muhammad didampingi oleh malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, saya mendampingi supaya Al-Quran yang ada yang menjadi mushaf itu harus persis sama seperti Quran yang ada di Lauh Mahfuz. Itu dia. Nah, kalau ini yang akan Anda kaji, saya kira itu harus diselesaikan dulu. Nanti argumentasi mengapa surah Al-Qasas, bagaimana surah Al-Qasas dinuklir oleh Al-Bukhari. Di tulisan ini bisa luas nih, tapi pertanyaannya juga, ini tak kau malah agak panjang kan? Kan dia panjang. Ya harus dipelajari Al-BKI. Jadi baca Al-BKI itu dia. Ada sudah baca Al-BKI? Sudah. Di mana bukunya? Buka. Di Nazmul Durrah, Pak. Di? Saya download di Waqfiyah. Itu buku Al-BKI itu tentang sejarah Al-BKI. Yang Nazmul Durrah, Pak, buku tafsir. Oh, yang buku tafsirnya. Ya. Dan yang Al-BKI itu sendiri tentang dirinya? LBKI tentang dirinya. Iya. Kan perlu itu. Hah? Belum, Pak. Anda harus baca juga di buku Al-Mufassirun wa Manahijuhum itu. Buku siapa itu? Anda carilah nanti ya. Al-Mufassirun wa Manahijuhum, Ali Muhammad Ali Iyazi. Kok waktu kuliah kita kan sudah sampaikan dulu buku itu. Seperti Anda agak mikir-mikir benar bukunya. Padahal itu sudah sampaikan bukunya. Manhaj al-Mufassir. Bukan. Memang isinya itu
Al-Iyazi sudah mengintrodusir sejumlah mufasir tentang sejarah orang itu dan spesifik ketafsirannya. Al-Bikai juga dijelaskan sudah di sana. Jadi kalau ini bisa Anda melanjutkan, kita rekomendasikan untuk Anda bisa lanjutkan, dan itu saya melihat cukup serius kerja dan menelaah surat Al-Qasas pula. Surat Al-Qasas itu berapa ayat? 88. Lalu apa Anda mau selesaikan surat Al-Qasas itu semua? Hanya yang menggunakan pola ihtiba, Pak, sebanyak 9 kali. Ya, kalau begitu soal ihtibak tadi itu harus Anda rinci betul untuk Anda bisa melihat prakteknya dalam buku tafsir. Kalau Anda tahu teorinya dengan baik, bagaimana mau cocok-cocok saja nanti ilmu cocokologi namanya jadi itu. Paksa-paksakan. Jadi kita berharap seperti itu. Sekali lagi ya, kami hadir di sini membimbing mahasiswa bekerja lebih serius di bidang akademisnya. Dan ketika kita mengatakan sesuatu, argumentasinya jelas, literaturnya pendukungnya pasti, gitu kan. Dan pembacaan bukunya itu memang benar. Yang kekhawatiran kita itu kan muncul ketika buku yang dibaca, bukunya katanya buku A lalu dibaca terjemah. Nanti tidak nyambung juga kali begitu. Mudah-mudahan kerjaan Anda ini bisa menjadi tesis yang baik sehingga mengantarkan Anda untuk selesai di kuliah. Memang kalau kemampuan dasarnya ada itu untuk baca buku, insya Allah. Tapi perlu keseriusan dan memang perlu Anda harus siap diberi atau menerima arahan-arahan yang jelas. Barangkali itu saja Pak. Terima kasih Pak sebagai penguatan yang disampaikan oleh Pak Prof terkait dengan logik berpikir ihtiba itu harus duduk dulu sehingga nanti apa yang dikaji itu jelas ya, saran-saran Pak Prof. Dan terus apakah munasabah surat Qasas ini akan dikaji semua. Ini agak berbeda dari sebelumnya ini. Kalau yang sebelumnya itu ayatnya satu saja, kalau ini terlalu banyak, apakah mampu Abdul Wahab mengkaji sebanyak itu? Untuk lebih lanjutnya nanti dipikirkan. Saudara saya tadi ingat ini buku yang saya baca saya baca buku Al-Munasabah fil Quran Karim karya Muhammad Hasan Umar Mahmud Hasan Umar. Belum Anda baca. Ini sangat lengkap tentang munasabah. Selanjutnya kita undang Pak Zulbatri PhD kepada Pak Zulbatri beri waktu 20 menit. Terima kasih. Akan membuat di fakultas tidak hadir rapi. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Baik, Abdul Wahab, Iya. Abdul Nawar, bisa kita lanjutkan? Bisa. Penyebutannya aja dibetulkan ya. Abdul Nawar luar biasa tulisannya seperti itu. Mau diubah lagi ya. Gimana awal idenya Anda mendapatkan apa ini kaitan munasabah dengan ittiba ini? Pada awalnya gimana Anda? Terima kasih Pak. Pertama Anda membaca kitab Al-Bika ini Pak, Nazmul Durar fi Tanassul Ayat Waswat. Bahwasanya memang kitab ini memang kajian luasnya adalah pada bidang munasabah. Jika Anda berpikir bahwasanya sebenarnya yang dimaksud Al-Bika dengan Nazmul Durar. Kalau Nazmul Durar itu artinya kan rangkaian mutiara.
Fita Nasub untuk membaca munasabah. Sehingga ketika Anda baca cara Al-Bika ini, dapatlah ijtiba ini yang dimana Anda meyakini bahwasanya yang salah satu di antara dimaksud nazmul duror oleh Al-Bika itu adalah al-ijtiba ini, Pak. Nazmul duror Fita Nasub al-ayat wa. Dan Al-Bika ini juga disebutkan oleh berbagai macam literatur yang Anda baca, merupakan ulama yang mumpuni, bahkan 294 kali menerangkan ayat dengan ijtiba. Iya. Oke. Ada tampilkan contoh prakteknya dalam ayat yang Anda tampilkan ini ada juga. Di ayat. Iya, beliau ada 2 ayat yang Anda tampilkan. Iya. Cuman analisis penjelasan itu tidak ada. Nah, coba. Kita sudah ada baca itu. Ya, Pak. Nah, di mana bisa dijelaskan contoh beliau menggunakan tiba lalu dikaitkan dengan beberapa ayat. Bahwasanya di sini dengan metode ijtiba ini Al-Bikai membaca isyarat pada satu kalimat dihubungkan dengan kalimat sebelumnya, Pak. Jadi dengan adanya kata keterkaitan, keterhubungannya yang Anda menyebutkan sebagai salah satu bentuk munasabah. Iya, tidak mungkin. Sekarang untuk Anda tampilkan dari belakang, ini contohnya. Ini sini ada analisis tentang masalah, lalu dalam itu juga ada di tiba tadi itu. Sebelum sudah di mana? Belum. Jadi untuk meyakinkan jadi itu ada. Karena Anda sudah lihat. Lalu itiba ini kan ada beberapa pola. Iya. Ada berapa polanya? Kalau di sini ada 3 ya. Iya. Apa saja? Ada yang mazkur, mahzuf, mazkur, dan mazkur, mahzuf. Oke. Itu tentang pola-pola ini dipahami dulu ya. Supaya nanti bisa membedakan ini pola ini yang pakainya, ini pola ini kan. Bahkan bentuknya juga ada 5. Iya. Nah, jadi sebenarnya fungsi yang pertama tadi ya itu dipahami dulu sehingga nanti pembahasannya tidak campur gitu kan. Tadi kan ada 3 tokoh lain ya. Siapa yang sebelum-sebelumnya ini? Ada Az-Zarkashi, Ar-Razi, Al-Alusi juga menjadi acuan Al-Bikai, Pak. Iya. Kalau yang apa? Dalam karya-karya apa? Karya Zarkashi dalam penafsiran ayat juga beliau apakan atau dalam kitab tafsir juga Pak Al-Burhan. Atau mungkin nanti ada peluang untuk lihat perbedaan kesamaan orang itu kalau menerapkan, ya kan? Apakah sama betul atau gimana? Jadi di halaman 7 itu saya tuh penjelasan dari bagaimana. Ada satu bahasa yang ungkapan ini yang menulis proposalnya kan Anda ini. Iya, Pak. Ya. Lalu berapa kali ada kita, kami belum ikut. Jadi ikut kami datang. Kalau sekarang kita seminarkan, boleh lah kita yang misalnya kami ikut itu. Kita dapat ya. Ada beberapa kata.
Kemudian kalau teori tadi sudah ada ya, sudah ada di juga. Sekali lagi tentang penelitian masuk masih terpisah penulisan masih ada beberapa. Sekarang di halaman 14 penulisan sumber. Apa yang salahnya itu? 27. Ada kesalahan. Di halaman 14 27. Baik, itu sudah ada catatan. Rencana Anda ini ada 9 tempat ya? 9 kali. 9 kali. Ada sudah usul yang 9 itu belum? Sudah Pak. Sudah. Apa yang Anda dapatkan dari 9 tempat? Coba. Ayo. Yang nomor satu dari ini ya, ayat yang kelima 45 nih, 4, 5, 6. Ya. Dia ada 9 ini. Sementara ini ada 2 surat, 2 ayat, 2, 5 dan 6. Ya. Nah, Anda boleh berikan komentar apa yang temuan Anda dari apa? Dari sampel ayat itu. Oh iya Pak. Bahwasanya dengan itiba ini Anda melihat adanya cara tafsiran yang cukup menarik Pak, yaitu dengan membaca isyarat. Seperti seakan-akan membuka isyarat atau yang tersembunyi dari kalimat yang ada sebelum antar kalimat itu Pak. Seperti yang di sini yang Anda tuliskan, bahwasanya pada bagian pertama terdapat lafaz yang dimaksudkan dan juga pada bagian kedua terdapat lafaz yang dimaksudkan, sehingga ketika hal yang dimaksudkan itu dimasukkan kembali kepada kalimat ayat, kita akan nampak bahwasanya itu menjadi sesuatu yang padu sebagaimana konsep yang juga kita ketahui dari munasabah sebagai suatu tafsiran. Oke. Tapi sebenarnya begini, tidak ini suatu pola yang kita tadi. Sementara munasabah ini, apakah dia bisa digabungkan atau dia sendiri atau gimana? Ya. Nanti perlu apa untuk penjelasan masing-masing. Ya. So kalau yang tiba ini kan dalam pola kalimat ya. Pola kalimat. So kalau munasabah Anda Munasabah lebih luas Pak, ada yang Nah. antara ayat, ada antara kata. Iya. Jadi apakah apa yang di situ antara yang dihilangkan dengan yang tidak dihilangkan ada munasabahnya? Kan sulit antaranya. Tergambar oleh Anda itu kemana cara kerjanya. Kalau menurut yang disampaikan di KI, Oke. Apa? Sudah itu kita tunggu ya, dimana ini paling tidak ada contoh ya tutorial di sini nanti begini maka kerjanya, ini contoh yang dikatakan, ini analisis saya. Kalau di apa? Di buku yang Anda jadikan apa literatur review ini sudah ada juga kan? sudah Pak. Yang nomor 4, yang tesis nomor 4 ini. Ya. Apa yang dikajinya di sini? Dalam tesis konsep itiba DKI oleh Sayyidul Qudus ini, beliau memetakan itiba DKI
di dalam surat ini terjadi pada ayat ini. Beliau menuliskan berapa kali, kemudian dari sana Anda mendapatkan macam-macam dan polanya. Tapi beliau belum sampai kepada tahap implementasi, Pak. Maksudnya? Belum nilik satu-satu ayat itu. Tapi seluruh tafsirnya ditemukan berapa kalinya gitu? Berapa kali? Beliau juga ada juga sebelum itu yang nomor 2, Pak. Aminah binti Sa'ad Kaisan juga melakukan hal yang sama. Dan Syekhul Qudus ini juga Anda lihat mengutip dari Aminah Al-Kaisan. Mungkin perlu Anda lihat lagi sampai di mana batasan bagaimana itu. Ya. Jadi sepertinya Anda lihat belum ada. Kalau dia belum lihat implementasi, tidak akan menemukannya berapa seperti banyak itu. Lihat lagi. Nah, jangan katakan dulu rupanya sudah ada. Iya, Pak. Baik, Ketua, kita katanya akan melihatkan yang lagi pada Haji Wahab, mana kesiapan untuk meneruskan ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Pak Zulbardi PhD. Ada saran-saran Pak Zul, mohon dicatat ya. Terkait dengan teknis ada beberapa hal disampaikan beliau tadi, cara pengutipan, cara menulis gitu ya. Nanti mohon Wahab Abdul kemudian Abdul lihat buku panduan terbaru ya. Sebenarnya ini karena proposal sudah lama masuk, tidak apa suruh ubah. Karena ada panduan terbaru. Tapi not sekarang. Ya. Selanjutnya kita undang yang terhormat Bapak Dr. Zulhedi kepada Pak Zul, kita beri waktu 20 menit Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Maaf Pak, sekian saya lupa mikrofonnya. Iya ya. Bisa ada begitu ya. Tadi dikasih 15 menit ya. Kata apa ini waktu buka Pak. Terima kasih ya Pak Ibu tim media saya hormati dan saudara Abdul Wahab, kawan-kawan. Saya lihat kajian ini penting terkait dengan masalah. MBK ini dikenal sebagai hasil yang meletakkan muka kajian besar. Kajian masalah ini kan ini ijtihadi atau TV ijtihadi ya. Jadi tidak semua ulama yang setuju adanya masalah. Ada saja sudah tidak. Karena bagi sebagian ini akal-akalan menetapkan hubungan ini dan ini. Jadi ini salah satu cara yang dipakai oleh Al-Bukhari untuk menunjukkan bahwa satu ayat ini punya kaitan dengan ayat yang lain. Jadi berusaha mau masuk ke situ. Karena judulnya kan karena judulnya praktik penafsiran surat Al-Qasas. Kalau praktek penafsiran berarti Abdul yang menafsirkan itu. Ya. Kan kita mempraktekkan penafsiran surat Al-Qasas itu ya. Anda menafsirkan itu.
menafsirkan dengan pola kerja LBKI, Pak. Bagaimana kalau kita kan misalnya studi penafsiran, kajian atau analisis, jadi kita maksudnya ada kita singgung pula Pak. Saya ikut, saya ingin berempati aja oke jadi yang menafsirkan itu ya LBKI, penulis itu menganalisa, studi penafsiran yang jadi pokok soal di sini. Apakah Anda ingin hanya membuktikan bahwa ini adalah salah satu cara menentukan? Ini kan munasabah dalam ayat, ya, satu ayat kan? Atau bisa juga nanti antara ayat, jelas ini bukan surat. Apakah kajian ini hanya akan sampai membuktikan ayat ini LBKI punya hubungan dengan bagian ayat ini, punya hubungan dengan bagian ayat ini, atau lebih dari itu atau gimana? Anda juga coba mempelajari cara kerja munasabah ini, Pak. Apakah mungkin tidak hanya pada ayat-ayat yang LBKI, ataukah lebih luas lagi, Pak? Anda tidak bisa melakukan. Masalahnya kan sudah dibingkai. Kita menganalisis praktek BKI dalam menjelaskan masalah bagian ini, bagian ini, kemudian memakai pisaunya, kan gitu. Terus lagi ke yang lain-lain. Pertanyaan saya, kan ada dua kemungkinan. Kalau saya lihat di sini kan baru sekedar menunjukkan bahwa adanya munasabah di ayat ini, yang pembuktiannya itu melalui ittiba. Ini kan satu kajian ittiba ini kan salah satu kajian yang sangat penting dalam konteks ayat, dalam konteks Al-Quran, karena ini kan salah satu yang menunjukkan betapa efektifnya bahasa Quran. Tidak perlu berpanjang-panjang menyampaikan satu pesan di satu tempat ini, karena pesan yang mau disampaikan di tempat ini sudah bisa dipahami dari pesan yang disampaikan di ayat yang dia masukkan, dia sebutkan pesannya itu, cuma di sini dimasukkan. Itu kan salah satu kajian ijaz juga bisa sini begini. Pertanyaan saya sih, apakah sekadar membuktikan bahwa inilah dia salah satu cara memakai LBKI, berhenti sampai itu, atau Anda mau lebih lagi? Kalau di sini kayaknya yang pertama, Pak. Iya, itu yang saya lihat di Kompas itu kan di situ hanya ada sebut dengan konsepnya, ada analisisnya, ada hikmahnya. Menurut saya ini belum tesis ya, kalau baru hanya sampai kami itu. Mungkin nanti majukan dikit lagi misalnya. Kira-kira pengungkapan munasabah ayat melalui ittiba ini punya kekuatan lebih atau tidak? Saya pikir ini adalah salah satu bidang munasabah itu, cabang munasabah itu yang punya keunikan khusus. Dia tidak hanya dihubung-hubungkan dengan kata wa, dengan kata fa, dan kata au, dengan adanya saling beradu, adanya saling kesamaan, ada saling menafsirkan, begitu pola-pola munasabah. Tapi ini malahan ayat ini tidak akan dipahami dengan utuh kalau bukan bagian ayat ini tidak akan dipahami dengan utuh kalau dia tidak memahami bagian ayat yang lain. Yang model seperti itu punya kekuatan lebih tidak dari model-model munasabah yang lain. Saya kira bagian itu penting untuk diubah. Sehingga kajian
munasabahnya di KAI ini memang istimewa, dan itu kan dia sebutkan betul dalam tafsir. Judul tafsirnya saja kan kita nasuk wilayah waswar. Jadi tidak hanya sekedar membuktikan ini. Kan kalau di sini kan kesimpulan nanti inilah salah satu bentuk munasabah yang buka oleh DKI. Kita tidak sampai situ. Bentuk pembuktian munasabah melalui ittiba ini punya keunikan, malahan punya kelebihan. Coba bayangkan, kita tidak akan paham bagian kalimat ini kalau kita tidak paham kalimat itu terlalu kuat. Anda tidak akan kenal orang itu kalau Anda tidak kenal temannya. Kan tidak satu objek yang kita dalami. Dia juga kita pahami, temannya juga kan. So, kalau kayak dia saja, mungkin dia pemalu ketika kita tanya kelebihan-kelebihannya, dia ada ungkapkan semua. Tapi ketika kita tanya temannya, keluarlah semua kelebihan-kelebihan. Nah, itibanya kan begitu. Ya. Jadi saya sarankan di bagian keempat itu Anda berusaha itu ungkapkan kelebihan kajian munasabah berdasarkan ittiba ini punya kehebatan dari kajian-kajian munasabah yang lain. Setidaknya keunikan dalam ittiba. Jadi saya yakin itu kehebatan. Yang tadi itu dia tidak akan sempurna terpahami tanpa mengungkapkan bagian yang di situ disebutkan yang ujian. Jadi dengan demikian nanti pola ini bisa kita pakaikan untuk bagian-bagian yang lain. Nah, tunggu. Pertanyaan saya, 9 kasus yang Anda sebut dalam Al-Qasas tadi, surah 28 itu, apakah itu Anda yang sebutkan atau memang BKI sudah kasih ini tiba, atau Anda saja yang pahami ini tiba? Ada disebutkan nanti minimal kalau Al-BKI menyebutkan al-ayah minal kita. Begitu. Jadi Anda pakai pola Ya. itu. Boleh juga itu. Atau juga nanti dalam kan ada analisis di sini. Ada analisis juga misalnya dari ayat-ayat munasabah, dari ayat surah Al-Qasas ini, BKI cuma nemunya 9. Anda mungkin bisa menemukan nanti 11. Nah, dalam analisis kaji itu masukkan gitu. Jadi 9 yang ditemukan oleh BKI ini yang disebutkan secara eksplisit itu kan baru kajian awal kan Anda belum baca utuh semua, mana tahu kita 9. Tapi kalau lebih dari 9 masukkannya semua kan untuk mengkaji yang tadi, untuk mengkaji kekuatan. Jadi dengan demikian nanti yang memakai praktek tafsirnya BKI ini kita bisa sebutkan kajian munasabah yang punya kekuatan apa itu adalah yang modelnya ittiba. Kemudian yang terakhir, ini sebenarnya problematis sekali. Metodologi itu yang paling pokok dalam metodologi itu jelaskan adalah apa yang mau kita lakukan, apa tahapannya, sehingga nanti hasilnya itu bisa diuji dari kepatuhan kita kepada teori pertahapan. Ini kan disebutkan ada yang gitu. Jadi nanti bisa liar aja kerjanya itu. Pertama kaji ini, udah mungkin kaji pula ini. Metodologi itu tidak begitu. Dia ada teorinya kan untuk mengkaji ini 1 ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini. Jadi dari perencanaan atau kerja permulaan itu sampai kesimpulan itu jelas. Jadi nanti kalau mau uji metodologi kan Anda sebutkan misalnya kajiannya ada tahapnya ada 7, tapi Anda 3 udah sampai ya pada kesimpulan. Nah, jadi aneh kan. Jadi itu terukur. Jadi metodologi itu cari ya. Kalau Anda tidak temukan sekarang, itu, saya yakin di kajian terhadap langkah-langkah BKI itu sudah mulai bisa cara musuh metodologi itu kan itu. Sekarang nanti terukur kerjanya, tidak suka-suka saja. Misalnya nanti seseorang akan paham, oh iya kerja ini sudah tuntas karena 7 tahap yang disebutkan di teorinya memang sudah dilakukan.
Itu jadi bagian. Jadi kan yang dipertanggungjawabkan ini kan nanti kan kerjanya, hasilnya, cara bertanggungjawab kerja itu adalah jelas konsep kerjanya, dan itulah dia itu nanti ditambahkan apa saja hal penting yang akan dikerjakan dan apa tahapan. Jadi dari awal sampai misalnya dalam kajian modul ini kan jelas awal ini, dua ini, tiga. Kalau dia dilompati itu rusak sih. Makanya kalau bikin budaya kan tahapan garam saudara. Itu bisa. Karena tahapannya itu kan kajian ini kan kayak gitu juga. Dia kan urutannya secara jelas. Dan kalau urutan tadi, kalau masak nasi misalnya kan ada mungkin barenya dulu kan dia naik dulu itu rendang jadi bare itu. Jadi dia termasuk dia ada ini kan belum mulai gantian. Coba saja nanti. Boleh juga nanti di awal sudah tuntas, boleh juga nanti untuk kesempurnaannya, dan ini seringkali dalam konteks tertentu diuraikan setelah selesai nanti tugas. Jadi ketika melakukan itu direkap dulu hasilnya apa, kemudian baru diuraikan. Dia saling melengkapi. Sekarang lo mau datang. Sekian hari dan mau naik 20 ini boleh aja. Itu berapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terhormat Dr. Zulhadi. Dan hal yang sudah disampaikan Zulhadi. Udah terjadi. Boleh salah. Kita cari lawan saja. Jadi kita jadi. Terima kasih kita ucapkan kepada Pak Zulhadi. Banyak hal yang disampaikan oleh Pak Zulhadi, terutama terkait logika penulis ya, menjelaskan satu-satu dan masuk pada pokok. Karena Bapak Ibu tim penguji sudah selesai mudah dan proposal upload. Untuk selanjutnya kita skor dulu sidang ini berapa saat kepada saudara apapun dan kawan-kawan mau meninggalkan.